Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten oleh Heni Wulandari, SD Negeri Gahuman, Kecamatan Ngawen. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Judul dari aksi nyata modul 1.4 adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah terhadap pemangku kebijakan dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Heni Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7, dan fasilitator saya Ibu Selamat Murib MPD, serta pengajar praktik saya Ibu Nova Eko Sudaryanti. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi. Latar belakang aksi nyata. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Selain itu, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan. Tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa, salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu menyusun kesepakatan kelas sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas, serta mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Tolak ukur dari aksi nyata adalah yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas. 2. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. 3. Menguatnya karakter positif dalam diri siswa sesuai dengan nilai profil belajar Pancasila. 4. Kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dengan siswa. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin. Berikutnya, yang ketiga, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah serta kepada komite sekolah. Yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kelima, melakukan evaluasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Untuk kelancaran aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kauman Dr. Andes Subagio, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kauman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak pada modul 1, modul terakhir 1.4. Langsung saja nih Bapak Ibu. Untuk budaya positif di sekolah kita itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Contohnya untuk budaya positif itu upacara bendera setiap hari Senin, kemudian anak-anak bersalaman waktu mau menuju ke kelas, kemudian ada sholat duha setiap pelajaran agama dan lain-lain. Itu sudah kita laksanakan. Jadi di sini nanti saya mau berbagi ilmu karena sebenarnya kita belajar bersama. Cuma untuk menangnya itu saya sudah dapat dahulu, sudah diberi materi lewat pendidikan calon guru penggerak, dan ini harus ditularkan kepada Bapak Ibu Guru di sekolahan masing-masing. Budaya positif berkaitan dengan keyakinan kelas. Nanti yang kita bahas itu ada perubahan paradigma belajar, segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita menuju ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik dulu. Nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Semuanya sama seperti saya waktu dulu. Setuju semua. Kita lihat dulu. Yang pertama, perubahan paradigma. Coba perubahan paradigma, perubahan cara berpikir kita. Bapak Ibu coba cari pasangan dua orang itu
Wendang itu menggenggam tangannya, diibaratkan di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga yang mungkin itu pengen ambil, pengen merebutkan. Lah itu mungkin berusaha keras untuk merebut apa yang ada di genggamannya Wendang. Ini contoh, nanti bisa dipraktikkan di hari itu sama Mbak Rani. Dan nanti Bu In bisa dengan cara merayu, membujuk Wendang supaya membuka genggamannya, atau menyuap, atau menghardik, atau menggelitik dan sebagainya. Bagaimana caranya Wendang bisa membuka tangan? Nah itu kira-kira Bu Endang kalau nggak mau, Wendang mau nggak? Wendang mempertahankan genggamannya apa tidak? Kita mempertahankan. Siapa saja tetap mempertahankan genggamannya. Dan lawannya mesti akan berusaha supaya bisa membuka. Tapi kalau Wendang nggak mau, apakah mungkin juga bisa membuka genggamannya? Bisa dengan cara mengatakan dipaksa. Ya, dipaksa itu adalah hukuman. Dengan cara menyakiti Wendang, tapi kan belum tentu. Walaupun Wendang disakiti tetap membuka genggamannya. Kalau Wendang nggak mau membuka genggamannya, jadi ini perubahan paradigma. Posisi kontrol kita berada pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Murid kita itu juga punya kontrol pada dirinya sendiri. Nah ini, kalau dulu dari perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Jadi yang dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menyuruh murid kita agar sama dengan kita, tidak bisa. Jadi yang sekarang itu berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Murid kita, apalagi kita mendidik setingkat sekolah dasar, itu anak-anak itu jiwanya masih jiwa bermain. Jadi anak-anak itu mempunyai karakter yang sangat unik, yang sangat unik. Kalau saya memberi label bukan nakal, tapi mereka itu kreatif, unik. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan pandangan kita. Benar, kelas nggak bisa, nggak gampang. Jadi nanti ada kebutuhan dasar anak ada nanti. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak misalnya anak bermain bola di kelas kemudian memecahkan lampu, itu mesti salah. Nah itu tidak bisa. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti anak-anak seperti itu memiliki tujuan atau motivasi. Anak melakukan kesalahan, anak tidak mengerjakan PR, itu salah. Tetapi kita harus tahu apa motivasinya dia kok nggak mengerjakan, tujuannya apa. Jadi kita sebagai guru, apalagi guru SD kan punya BI, tidak ada guru BK. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol diri anak didik kita. Orang lain bisa mengontrol saya, dulu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa orang lain mengontrol Wendang, saya mengontrol Wendang nggak bisa, Wendang mengontrol saya nggak bisa, Pak Widodo mengontrol Mbak Sari nggak bisa, Mbak Sari mengontrol Pak Widodo nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya kalau anak melakukan kesalahan, kita hukum, kita paksa, itu nanti akan menimbulkan kesalahan baru lagi. Dan satu, kejujuran itu tidak tertanam pada diri anak. Mesti anak akan takut mengakui kesalahannya. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita hidup bersama, ditanyakan motivasinya apa, melakukan tujuannya apa itu. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menakalah. Maksudnya apa di sini? Menakalah itu memutuskan sesuatu itu masih berdasarkan ego kita, masih berdasarkan keinginan kita. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu maksudnya kita memutuskan sesuatu itu juga harus memperhatikan orang lain. Jadi tidak berdasarkan ego kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perubahan sekarang itu sangat
Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku yang siswa lakukan, yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Jadi motivasi untuk melakukan sesuatu itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luar itu nanti misalnya anak mengerjakan PR kuis, tujuannya mau ora dibukul, begitu hadiah, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Itu nanti bisa berubah-berubah, tidak dari hati. Tapi kalau melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai diri kita sendiri, itu nanti itu motivasi intrinsik, jadi dari dalam. Nanti walaupun misalnya anak-anak kan pasti kalau jam kosong atau nggak ada bapak ibu guru kami, nah itu nanti kalau mereka sudah ada keyakinan dalam diri mereka masing-masing, itu nanti mereka bisa walaupun tidak ada bapak ibu guru itu akan tanggung jawab masing-masing. Kita tidak bisa menyuruh anak diam, itu nggak bisa, tapi ya setidaknya tidak membuat gaduh dalam kelas lain seperti itu. Jadi ini ada sisi positif, nanti ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi kesalahan anak. Nanti ada 1 pendukung, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini dari kelima ini nanti yang terbaik adalah manajer, tetapi itu memakai segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia, guru, murid itu sama. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Untuk kebutuhan dasar ini, misalnya 1 saja tidak terpenuhi, nanti akan menimbulkan masalah. Tetapi ya memang untuk 5 ini pasti ada salah satu yang kurang terpenuhi. Bertahan hidup itu dalam hal apa ya? Rumah, papan, anak, sandal. Penguasaan, kalau murid itu mereka ingin dijadikan pemimpin, mereka ingin dihargai dalam kelompoknya, itu penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima, mereka juga ingin disayang sama bapak ibu guru, ya virus, ya biar mereka itu merasa diterima dan dihargai dalam satu kelompok. Kesenangan karena kita masih sekelas SD, anak-anak itu senang dengan bermain. Coba nanti untuk pembelajaran kita modifikasi dengan cara bermain atau apa, nanti anak-anak akan senang di dalam kelas. Untuk materi itu nanti mengikuti. Tapi kalau anak-anak bosan, kita yang mengajarkan materi sampai mungkin tetap mereka nggak mau menerima. Yang ada malah kita angel karena mereka nggak memperhatikan. Kemudian kebebasan, anak-anak itu juga punya kebutuhan untuk bebas. Jadi misalnya pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, apalagi kelas 5 itu sangat banyak sekali. Mereka kalau di kelas bosan mesti rame. Saya juga tidak menyalahkan mereka. Saya sendiri juga waktu ditanya sama mentor saya di JGT, saya belum bisa menguasai kelas. Kemudian saya diberi nasihat dengan cara apa? Belajar di luar. Makanya kalau praktek itu saya suruh keluar, biar kakak di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak nggak bisa itu untuk kita paksa agar di kelas, kita paksa mendengarkan, duduk diam, itu tidak bisa. Kita lanjut. Nah, jadi di sini makna disiplin sesungguhnya itu yang tadi. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia apa yang dia hargai. Tetapi dalam budaya kita mesti disiplin itu berkaitan dengan ini, sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh ke disiplin, padahal itu budaya yang sekarang, tapi tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan
Nah, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke anak didik kita. Jadi waktu saya mendapatkan materi ini, saya itu seperti ditampar. Waktu saya disuruh membuat koleksi antar materi, saya juga jujur saja saya seperti orang yang ditampar. Karena apa? Selama ini yang saya lakukan adalah yaitu kesalahan hukuman seperti itu. Ternyata itu menyakitkan bagi si anak. Terus kemudian mementingkan nilai untuk perilaku, nanti nilainya dihapus saja lah. Untuk mulai sekarang itu saya memperhatikan ke perilakunya. Jadi untuk mengejar materi agar selesai itu saya sekarang tidak berpikir seperti itu. Nanti kalau anak-anaknya mau otomatis kita menerangkan hanya sebentar saja, dia langsung bisa menangkap dan bisa. Nanti materi akan mengikuti. Jadi perilaku dulu yang kita bentuk. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini bermuara pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah konfirmasi untuk profil pelajar Pancasila. Tapi nanti muara nilai-nilainya di sini. Untuk IKN itu juga di situ. Nah, ini tadi untuk teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dan internal. Nah, sekarang coba ini ada tindakan guru. Coba dari Bu Enda mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi Bu Enda menurut penjelasan? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu In, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak Bagio? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa budaya itu? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Mbak Tani? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Kita lihat. Nah, ini tadi jawabannya. Jadi untuk yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, ketujuh konsekuensi. Ini kenapa kok tidak hukuman? Karena lainnya pas pelajaran PJOK, jadi namanya konsekuensi. Ini kemarin juga jadi pertanyaan saya, kenapa kok tidak hukuman? Karena ini waktu pelajaran PJOK. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini ada hukuman atau konsekuensi, kita lihat bedanya. Jadi perbedaan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuatu yang diterima karena akibat dari perbuatannya, membuat anak sakit kalau hukuman dalam jangka waktu yang lama. Nah, dihukum guru mesti keringat terus, dihukum Pak Guru mesti keringat terus. Rasa sakit hatinya itu, anak-anak itu juga punya perasaan ya. Iya. Jadi tidak hanya kita yang punya perasaan. Jadi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi hanya waktu pendek. Kemudian untuk hukuman, anak itu nanti membenci kedisiplinan. Mau ya aku disiplin, kok ya dihukum, pada wae. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Misalnya kita naik, ayo bilang, dari stimulus ada tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mesti tidak jujur. Ayo siapa sih nanti tahu? Aku nak bu, aku nak bu. Ya seperti itu. Kayak anak-anak sekarang, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi anak tidak dihargai. Jadi kebutuhan anak tadi tidak akan bisa terpenuhi karena mereka tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi akan cepat kembali. Ini hukuman konsekuensi. Ada lagi restitusi, tetapi berhubungan dengan kontrol kita sebagai manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mau pilih yang mana. Nah, di sini ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang restitusi. Kalau restitusi itu lebih mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam diri anak. Sebenarnya kita itu di dalam diri kita itu sudah ada nilai-nilai positif. Di dalam diri anak itu kita sudah ada nilai-nilai positif, tergantung kita yang mengembangkan. Jadi kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, misalnya ada yang mematahkan atau menyobekkan buku temannya, nanti korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, seperti itu untuk menyelesaikannya. Nilai apa yang kamu yakini? Oh, nilai tanggung jawab, nilai disiplin. Kamu sudah melakukannya belum? Belum, Bu, karena saya terlambat. Tapi anak bisa mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Untuk restitusi. Jadi murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau anak sekarang itu tidak perlu dibentak-bentak, apalagi dihukum pakai tangan, pakai fisik, itu tidak perlu. Makanya kan sekarang ada itu undang-undang guru murid ya, itu Pak. Karena ini paradigma pendidikan. Jadi untuk restitusi itu yang pertama ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia salah, dia caranya belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan restitusi, kita menawarkan ke anak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Tidak, kowe kudu tangi esuk benar telat. Jadi anak dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, aku nak terlambat berarti bangunku harus lebih pagi dengan cara apa? Oh, memasang alarm. Kalau alarmnya nanti nggak benar, oh minta tolong ibu atau kakak untuk membangunkan. Jadi anak mancing untuk bisa mencari solusinya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan memisahkan murid kemudian mereka merasa tidak dihargai dalam kelompoknya. Lalu tadi hubungan bedanya dengan restitusi seperti itu. Memang ini sulit dipraktikkan, tapi kalau kita sedikit-sedikit nanti akan lama-lama akan bisa, akan terbiasa. Saya saja belum bisa ini mempraktikkan ini. Kadang masih mendukung murid. Nah, di sini ini dalam budaya positif itu yang pertama kita adalah diri kita sendiri yang kita bina, itu diri kita sendiri, baru terkelas. Kan kalau sekolah luas yaitu terkelas. Jadi masing-masing guru itu membuat peraturan kelas. Kalau di dalam itu
beberapa kelas yang sudah membuat kesepakatan kelas itu guru dan murid yang membuat. Jadi kalau melanggar ya apa konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau dalam IKM itu besok ini kelas 1 dan 4 sudah itu keyakinan kelas, jadi lebih ke nilai-nilainya, nilai tanggung jawab, nilai kesehatan, seperti itu untuk keyakinan kelas. Kemudian kalau kelas kita sudah membudaya seperti itu, sudah membuat keyakinan kelas masing-masing dan dipatuhi oleh semua yang ada di kelas, guru dan murid, itu nanti akan terbentuk lingkungan positif di sekolah kita, kemudian akan meluas menjadi budaya yang positif. Nanti tidak ada anak yang merasa terhukum, tersakiti, itu sudah tidak ada. Jadi kita membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini langsung saja. Jadi kalau dalam kesepakatan kelas itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya nilainya apa? Tanggung jawab. Jadi lebih luas, lebih ke nilai kebajikan tadi untuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu teman, dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di kelas 5 itu menulisnya tidak boleh terlambat, kesepakatannya seperti itu. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi anak harus berkomitmen, sudah bisa berkomitmen, tidak boleh terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilainya, nilai keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain, masuk dulu di dalam kelas itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini kalau SD saya kira belum ada, ini untuk SMA, SMP kelas 3. Itu nilai keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelas, nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada kelas kita, pada anak-anak. Jadi dengan cara yang terkecil dulu kita membuat suatu keyakinan kelas dengan anak didik kita. Ini saya juga belum membuat keyakinan kelas, baru mulai nanti Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar tadi sudah saya terangkan di depan. Jadi ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kemudian ini 5 posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih, oh saya mau memilih yang apa ya, yang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, apa teman, apa pemantau, atau manajer. Yang pertama penghukum. Kalau misalkan ada murid yang terlambat, kalau posisi kontrol penghukum itu ngapa mulai kok telat? Karena bunyi halaman ke 10 bawa buku LKS, mau bunyi halaman ke 15, dan itu penghukum. Itu akan menyakiti siswa.
dengan teman seperti kita bicara dengan teman kita. Kalau pemantau itu lebih ke hitungan, jadi menghitung dan mengukur. Misalnya ada anak terlambat, kamu sudah terlambat berapa menit? Oh 15 menit, berarti nanti kamu tidak boleh istirahat selama 15 menit. Kamu harus menggantikan waktumu yang tadi kamu terlambat. Itu pemantau, jadi lebih ke waktu. Kemudian manajer, kalau manajer ini kita menanya pada siswa seperti tadi. Manajer ini hubungannya dengan restitusi, nanti ada segitiga restitusi. Jadi ada anak yang terlambat, duduk bersama, ditanya, mengapa kamu terlambat? Nah, kan mereka punya alasan. Nilai apa yang sudah kamu yakini? Nilai apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu kalau mau posisikan kita sebagai manajer. Terus misalnya, oh nilai disiplin, nilai tanggung jawab. Apakah kamu sudah bisa melakukan nilai itu, menanamkan nilai itu di dalam diri kamu? Kan anak terus jawab, tidak, saya terlambat. Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Bagaimana kamu bisa memperbaiki tindakanmu yang kurang tepat ini, seperti itu. Itu kalau posisinya manajer ini yang terakhir. Nah, kalau posisi manajer itu ada segitiga restitusi. Jadi guru itu ada 3 hal dalam menanyai siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kalian, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Itu pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya? Apa yang kamu butuhkan? Kan anak melakukan kesalahan itu pasti dari kebutuhan dasar itu mesti ada yang kurang terpenuhi. Jadi kita tanya kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Karena saya ingin menjadi orang yang sukses, Bu. Nah, kalau sukses terlambat nanti bisa enggak? Nah, kita tanya seperti itu biar kakak menjawab dan memiliki alasan. Seperti itu Bapak Ibu, itu yang terakhir. Terima kasih pemaparan diseminasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Monggo, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Hani. Tadi menarik sekali ya tentang konsekuensi dan hukuman. Kebetulan kemarin sendiri itu jadi ada anak di kelas saya yang memang agak spesial. Kami terus ada tugas temannya mengerjakan, dia belum mengerjakan, malah ngajak ngobrol temennya, pokoknya berulanglah di kelas. Setelah itu saya bilang, Bu Guru nggak mau tahu lagi tentang itu, sebut saja namanya N. Bu Guru nggak mau tahu tentang N. Udah, kalian nggak usah laporan apa-apa, diamin aja, biarin aja, saya gituin sampai sampai hampir pulang itu. Tapi habis itu anaknya di kelas akhirnya ada tugas yang langsung dikerjakan. Anton nggak ngajarin ngomong temennya. Nah itu apakah itu bisa masuk ke konsekuensi atau masih tetap hukuman seperti itu Bu? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ranika. Nah, kalau menurut saya itu yang Bu Ranika lakukan itu tadi termasuk konsekuensi, sudah termasuk konsekuensi, tetapi untuk posisi kontrolnya itu seperti membuat rasa bersalah pada diri anak. Tapi ya dampak positifnya itu anaknya terus merasa aku dicuekin Bu Guru, kemudian dia mau kerjakan, seperti itu Bu Ranika. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu Guru untuk menanggapi pertanyaan Bu Rani? Monggo. Ya Pak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi melihat Bu Elo memaparkan begitu banyak, bagi saya mungkin Bapak Ibu guru mungkin hampir sama. Yang penting dalam pengajian itu satu itu pengelolaan kelas atau lapangan. Kalau anak sudah bisa dikuasai, saya yakin anak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Bapak Ibu. Itu yang penting kan gitu. Anak mudah menerima apa yang diterangkan di guru, terus ibu guru pun juga cara mengajarnya juga apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, terus anak pun juga menerima apa yang diajarkan di guru. Nah, yang saya tanyakan ini, bagaimana cara untuk anak menerima, mudah menerima dan bisa mengelola kelas, termasuk di lapangan juga. Kalau di lapangan kalau anak biasa misalnya olahraga, misalnya orang berdoa, latihan, ini nanti kan ada anak mesti datang biasa gitu loh. Dan nanti pokok Ibu ini akan menanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiono untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mengelola kelas agar anak mudah menerima materi itu ya Pak? Kan setiap guru itu kan punya cara masing-masing, punya style sendiri-sendiri dalam mengajar di kelas. Tapi kita kan juga punya aturan, kita harus membuat rencana pembelajaran. Jadi untuk itu dalam rencana pembelajaran itu kan masih ada penjabarannya, ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Jadi kita tadi Pak Wiono kan juga menyinggung nggak berdoa nggak apa. Itu berdoa itu penting, itu harus berdoa itu penting dan harus, itu yang pertama. Kemudian nanti kita bisa di dalam inti atau apa seksi awal inti awal itu kita bisa memberikan ice breaking dulu. Jadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita itu berada di posisi sekolah dasar, anak-anak masih usia anak bermain. Jadi sebelum menyampaikan materi biar anak fokus itu kita beri ice breaking dengan misalnya tepuk-tepuk atau cara apa, anak nanti akan fokus. Anak-anak akan lebih fokus, kemudian baru kita masuk ke materi. Nah setelah itu bentuknya itu kan juga kita harus ada berdoa lagi. Nah itu penting, seperti itu Bapak Wiono. Masih ada tanggapan Pak? Ya, belum beri tanggapan dan waktunya sudah habis. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar membentuk budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memaparkan sebagai pemuda, harapan saya ini menjadi pemicu dan memacu masing-masing Bapak Ibu guru untuk menyukseskan adanya pembelajaran yang berbasis Pancasila ini. Karena beliau Pak ini sudah contoh. Ke depan Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Dengan rintangan untuk negeri era. Jam berapa Mbak Asa? Mbak Asa tahu kenapa Mbak Asa gue dipanggil ke sini? Ya Bu, saya datang terlambat, maaf ya Bu, saya salah.
Ya Mbak Asa, di sini Bu Heni tidak ingin mencari kesalahan, tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bu Heni ingin mencari solusi dari permasalahan Mbak Asa. Bu Heni lihat akhir-akhir ini Mbak Asa sering datang ke mana. Mengapa Mbak Asa melakukan hal tersebut? Pasti punya alasan. Kenapa Mbak Asa? Saya gak mempersiapkan karena sering main di lalu malam, jadi saya lupa waktu. Jadi Mbak Asa main game, kemudian lupa waktu, tidurnya terlalu malam. Di sini Bu Heni akan membicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira Mbak Asa ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa saja? Disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan, dan saling menghormati. Bagus, berarti ingatan Mbak Asa cerdas ya. Nah, dari perilaku Mbak Asa itu, apakah Mbak Asa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Belum Bu, saya tidak disiplin. Ya, bagaimana Mbak Asa akan melakukan hal yang lebih baik supaya lebih disiplin lagi? Tidak main game lalu malam, awal, hanya bisa alarm di rumah, minta tolong ibu untuk membangunkan. Kapan ya kira-kira Mbak Asa mau melakukan hal tersebut? Oke, terima kasih Mbak Asa. Mbak Asa sudah mau berusaha menjadi anak yang lebih baik, sudah mau merubah perilaku Mbak Asa ke perilaku yang baik. Semoga Mbak Asa kedepannya menjadi anak yang disiplin, tanggung jawab, dan sukses di masa depan. Amin, terima kasih ya Bu. Iya Mbak Asa. Mas Ismail tahu kenapa gue dipanggil ke sini? Tahu Bu. Mengapa Mas Ismail gue dipanggil ke sini? Maaf Bu, saya lupa mengerjakan PR. Oke, Mas Ismail tidak apa-apa. Kemarin ada temannya juga yang lupa mengerjakan PR. Mas Ismail pasti punya alasan melakukan kesalahan ini. Mengapa Mas Ismail tidak mengerjakan PR tadi? Maaf Bu, kemarin saya belajarnya sudah malam, jadi terburu-buru ngantuk sekali Bu. Tadi terlambat sekolah enggak? Tidak Bu. Alhamdulillah. Berarti kemarin belajarnya terlalu malam, kemudian sudah ngantuk jadi lupa mengerjakan PR. Di sini Bu Heni akan mengajak Mas Ismail untuk berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kira-kira apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Disiplin, tanggung jawab, menjaga kebersihan, dan saling menghormati. Terus dengan perilaku Mas Ismail yang tidak mengerjakan PR, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum Bu, saya tidak bertanggung jawab. Apa yang akan Mas Ismail lakukan untuk memperbaiki kesalahan perilaku Mas Ismail yang kurang tepat itu tadi? Saya akan belajar tepat waktu Bu, supaya tidak tergesa-gesa setelah pulang di sekolah. Saya akan mengerjakan PR. Kira-kira kapan Mas Ismail akan melakukan hal-hal yang disebutkan Mas Ismail tadi? Mulai nanti Bu. Oke, terima kasih Mas Ismail sudah melakukan perubahan yang lebih baik. Semoga Mas Ismail besok menjadi anak yang lebih tanggung jawab, disiplin, dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Ardinia Ardian. Saya siswa SD Negeri Kauman kelas 5. Saya kemarin melakukan kesalahan, saya datang terlambat. Saya tidak dihukum oleh Bu Heni, tetapi cuma diajarkan dan dimotivasi untuk menjadi yang lebih baik dari kesalahan saya. Terima kasih Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya